Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam multikultur. Perkenalkan, nama saya Amalia Ayunda Rahma Hardining Tias, dengan nomor induk 120120294. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Di video ini saya mengambil topik aturan satu mobil satu garasi di wilayah Pucang, Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai warga yang tinggal di daerah perkampungan wilayah Pucangan, Kota Surabaya yang memiliki mobil tetapi tidak memiliki garasi untuk memarkirkan mobilnya. Permasalahan ini yang kemudian timbul dan di dalam kehidupan bermasyarakat hal ini mengganggu kenyamanan. Selain itu, pembuatan video ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya aturan satu garasi satu mobil melalui perspektif hak dan kewajiban menurut undang-undang, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih. Salah satu topik penting dan banyak dibicarakan oleh masyarakat umum serta masyarakat profesional di era global teknologi transportasi yaitu mengenai tentang parkir mobil. Faktor ini menjadi penting seiring dengan perkembangan waktu yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara ketersediaan ruang parkir dengan kepemilikan kendaraan yang menjadi alasan permasalahan di kota-kota metropolitan. Masalah parkir sering dianggap sebagai aspek perencanaan tata ruang kota dan transportasi yang terabaikan serta semakin pesatnya minat kepemilikan mobil oleh masyarakat di belahan dunia. Di Indonesia sendiri, larangan parkir di ruas jalan sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan daerah. Akan tetapi implementasinya masih kurang sehingga masih banyak para pihak yang melanggar aturan tersebut. Dan beberapa daerah pun masih tidak menerapkan aturan tersebut karena beberapa alasan. Di kota besar seperti Surabaya sendiri, aturan mengenai parkir telah tercantum dalam peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya, Perda Surabaya No. 3/2018, dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 tentang tata cara penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran diatur dalam Perwali Surabaya No. 63/2018. Akan tetapi di dalamnya masih belum mengatur mengenai kewajiban kepemilikan garasi sebagai lahan parkir bagi warga yang mempunyai mobil serta pemberian sanksinya bagi yang melanggar. Sehingga hal ini seharusnya dapat diatur di dalam Perda Surabaya No. 3/2018 karena dapat dikategorikan mengganggu lalu lintas dan pembangunan garasi sendiri sudah masuk ke dalam kepengurusan izin mendirikan bangunan 4 Perwali Surabaya No. 63/2018 sendiri yang mengatur mengenai izin penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan yang sudah seharusnya dirubah seiring perkembangan zaman dan tidak bisa jika masih mengutamakan sumber saat ini. Harus ada beberapa terobosan yang salah satunya menggunakan kecerdasan artifisial. Izin mendirikan bangunan sendiri sudah termasuk di dalamnya mengenai pembangunan garasi. Akan tetapi sepertinya hal tersebut hanya berlaku untuk pendirian bangunan besar dan berada di jalanan yang lebar, bukan di dalam pemukiman padat penduduk yang sempit. Adanya larangan parkir karena setiap pemilik kendaraan wajib memarkirkan di dalam garasi. Jika tidak memiliki garasi, pemilik kendaraan harus memiliki jaminan tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya, seperti tempat parkir sewa yang tentu saja berbayar. Dasar hukum perdata dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, karena terdapat beberapa pasal yang dapat dikaitkan. Di dalam pasal 671 KUH Perdata dijelaskan bahwa jalan setapak, lorong, atau jalan besar merupakan milik beberapa pemilik pekarangan untuk digunakan demi kepentingan bersama.
Yang artinya jika ada pelanggar yang memarkirkan mobilnya di gang atau jalanan yang sempit secara sepihak tentu saja bertentangan dengan pasal tersebut dan dapat dikatakan melanggar aturan. Jika terdapat tetangga yang terkena imbas dari seseorang yang memarkirkan mobilnya, maka orang tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada tetangganya. Jika tetangga masih merasa terganggu akan tindakan parkir tersebut, hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Tidak meminta izin kepada tetangga merupakan tindakan melanggar kaidah asusila dalam bertetangga karena secara moral seharusnya dalam bertetangga harus rukun, namun justru terganggu karena salah satu pihak menyalahgunakan ruas jalan untuk memarkirkan mobilnya yang dapat mengganggu kerukunan dalam bertetangga dan hal tersebut berkaitan dengan pertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Karena pengelolaan sumber daya publik milik bersama perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam upaya untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana dasar serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya. Karena banyaknya warga Kampung Pucangan, Kota Surabaya yang memiliki mobil namun tidak memiliki lahan parkir pribadi sehingga kebanyakan warga memarkirkan mobilnya di bahu jalan yang sebenarnya itu adalah kampung yang setiap orang memiliki hak untuk menggunakan jalan tersebut. Oleh karena itu pembaharuan yang penulis usulkan adalah regulasi mengenai peraturan daerah terbaru yang mengatur tentang satu garasi satu mobil serta sanksi bagi pelanggarnya. Menerapkan denda per jam serta harus adanya sosialisasi sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan tertib. Upaya hukum dan pemberian sanksi bagi pemilik mobil tanpa garasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menunjukkan bahwa dalam keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia wajib bertindak berdasarkan atas hukum. Bertindak berdasarkan atas hukum yang berarti Indonesia memiliki kepastian hukum dalam penegakan hukum yang ada. Dengan adanya aturan tersebut maka baik pemerintah dan masyarakat harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada, tidak boleh melanggar dan tidak boleh melupakan hukum yang ada. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum taat hukum maka pemerintah harus memberikan upaya hukum dan sanksi tegas bagi pemilik mobil tanpa garasi yang masih saja memarkirkan mobilnya di jalan umum karena tentu saja mereka juga mengganggu kenyamanan orang lain yang ada di sekitar. Pada dasarnya seseorang bisa menggunakan ruang milik jalan atau jalan di depan rumah untuk memarkir kendaraan pribadinya. Karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan yang boleh digunakan untuk memarkir kendaraan pribadi adalah jalan desa, jalan kabupaten atau kota. Terlebih lagi karena sanksi yang akan diberikan kepada warga yang melanggar berupa sanksi administratif bukan lagi sanksi berupa teguran yang logikanya teguran ini adalah sanksi yang tidak tegas. Hal ini dilihat dari fakta di lapangan yang ternyata masih banyak warga yang dengan sengaja memarkirkan mobilnya di jalan umum sehingga mengganggu baik pejalan kaki, pengendara motor, apalagi jika ada mobil lain yang ingin melintas. Hal inilah pokok permasalahan yang harus diatasi sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulangi lagi. Dalam kasus ini dapat kita simpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran hukum warga Pucangan menyebabkan abainya peraturan yang sudah diberlakukan di wilayahnya. Karena alasan tidak ada tempat untuk memarkirnya mobil pribadinya dengan sengaja warga Pucangan seringkali memarkirkan mobilnya di bahu jalan sehingga mengganggu kenyamanan warga lain. Sehingga perlu adanya regulasi berupa peraturan daerah agar warga yang masih memarkirkan mobilnya diberikan sanksi secara tegas dan aturan ini berlaku dan harus mengikat untuk umum.
Solusi yang dapat diberikan yaitu harus adanya regulasi mengenai peraturan daerah terbaru yang mengatur tentang satu garasi satu mobil serta sanksi bagi pelanggarnya. Langkah selanjutnya yaitu sosialisasi yang dapat dilakukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan yang menghadirkan ketua RT dari wilayah kecamatan atau kelurahan untuk diberikan arahan mengenai penerapan regulasi tersebut. Setelah itu ketua RT menyampaikan kepada para warga sehingga tidak adanya misinformasi dan regulasi tersebut dapat diterapkan dengan baik dan tertib oleh warga. Adanya denda bagi pelanggarnya, di mana denda ini dihitung per jam, jadi ada pihak keamanan yang untuk nominal denda peliti menyarankan minimal Rp. 20.000 per jam. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat menambah wawasan penonton, terima kasih.